bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar nggak Anda Tuhan? Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Kan aneh, paham nggak? Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Kebetulan banyak ustaz-ustaz tidak berani, saya sampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Nama saya Arif Gula. Ya, kiranya kita tetap bersahabat ya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita yang setia dan yang taat kepada Dia dan tetap teguh di dalam iman pada Tuhan. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati dalam usaha pekerjaannya. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema dan juga tentang video cuplikan di awal yang dibahas oleh Ustadz Adi Hidayah dan Yaya Waloni. Teman-teman, ini bukan sesuatu hal yang baru lagi terhadap orang Kristen, di mana para ustadz terus berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, telah kafirlah orang yang menuhankan Isa Al-Masih putra Maryam, dan juga telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu beranak, Tuhan itu beristri, Tuhan itu serupa dengan makhluknya dan lain sebagainya ya. Ada begitu banyak sekali klaim-klaim omong kosong yang disampaikan oleh saudara-saudari kita dari agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayah tadi, ya, bahwasanya itu Yesus itu bukan Tuhan ya. Bahkan Yesus sendiri, Isa Al-Masih sendiri, Mesias itu sendiri, ya begitu lancarnya teman-teman ya. Dalam penghujatan ya, luar biasa ini Adi Hidayah. Dia katakan bahwasanya dia bukan Tuhan. Kalau tidak, nanti tanya saja, kita tanya ke Yesusnya langsung. Nah, kalau saya balik, kan orang Kristen tidak percaya kepada Muhammad sebagai Nabi. Karena menurut Kristen, setelah Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, itu sudah tidak ada lagi nabi yang akan datang. Buat apa ada nabinya lagi? Sementara Isa Al-Masih sudah menyempurnakan segala sesuatunya. Karena apa yang disampaikan oleh para nabi sebelum Isa Al-Masih itu hanya bayangan. Tentang aturan-aturan bagaimana untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itu semua hanya bayangan. Tapi ketika Isa Al-Masih menjadi manusia, dia dari sononya, dia adalah Tuhan. Yang adalah kalimat Allah, suara Allah, ya, menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, oleh Ibunda Maria, dan dia melayani untuk menyempurnakan hukum Taurat, menyempurnakan segala sesuatu yang dilakukan ya di zaman perjanjian lama. Nah, teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya kita tanya langsung kepada Yesusnya. Nah, saat ini kita tanya langsung juga kepada Muhammadnya. Benarkah dia nabi? Seperti yang dikatakan oleh Adi Hidayah. Gitu. Mana buktinya? Karena seorang nabi kan harus punya mujizat, harus dinubuatan terlebih dahulu. Ada juga nabi lain yang menjadi pendampingnya. Dan kalau saya mau tanya juga kepada Adi Hidayah, siapa yang mengangkat Muhammad jadi nabi? Bukankah dia sendiri yang mengaku bahwa dia sudah bertemu dengan Jibril? Bahkan dia dicekik berapa kali oleh Jibril di Gua Hira, ya, dipaksakan untuk membaca sebuah tulisan yang diberikan oleh Jibril kepadanya. Nah, bagaimana dengan itu? Jadi sangat jelas di sini bahwasanya kalau kita sama-sama membahas tentang kejelekan dan menafsirkan semaunya kita, itu tidak akan pernah selesai. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita sekali lagi ya, mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Baik Adi Hidayah maupun Yaya Waloni. Kalau Yaya Waloni, minta maaf ya. Kalau Yaya Waloni ini, saya sampai tidak bisa sebutkan nama dia teman-teman semua. Karena beliau sudah ada di dalam
tahanan Bareskrim. Tapi begini, dia tadi jelas di videonya katakan bahwasanya itu kalau saya berkata orang Kristen itu binatang, ya dia selalu bicarakan anjing, babi lah, apalah semua ya tentang orang Kristen. Kalau dia berkata demikian katanya, bukan dia yang ngomong itu, ya, tapi Al-Qur'annya. Saya juga baru tahu teman-teman, kalau pengajaran Al-Quran semacam ini, memaki-maki orang lain, gitu loh. Menistakan agama lain, gitu. Kalau menistakan agama lain sih saya sudah dari awalnya ya saya tahu. Kenapa? Karena begitu adanya Islam, itu sudah mulai ada fitnah terhadap orang Kristen. Bahwa Yesus bukan Tuhan, kafirlah orang-orang Kristen dan orang Yahudi ya yang benar dalam mereka. Yaitu Muhammad. Padahal teman-teman semua, nubuatan Muhammad dari perjanjian lama tidak pernah ada. Bahkan tidak pernah ada nubuatan mulai dari zaman penciptaan manusia akan datang nabi dari Arab. Tak pernah ada ayatnya. Walaupun saat ini kayak Adi Hidayah, ya Waloni, Ahmad Kainama, Ustadz Somad, Ustadz Nandar, Ustadz Felix, Irene Handono, Bangun Samudra, ya Ko Stephen, ya Arwibowo, Arwibowo, ya Ko Stephen Wibowo. Dan juga banyak ustadz-ustadz yang lain yang mencocok logi, gali-gali Alkitab. Tapi selalu berkata Alkitab itu palsu. Tapi mereka terus gali-gali dari Alkitab. Ketika mereka ceramah, mereka membahas tentang Alkitab. Nah teman-teman, mari kita mendengarkan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Yayah Waloni. Maaf ya teman-teman. Yayah Waloni sudah tidak diakui sebagai Ustadz. Ini kabar yang harus diketahui. Majelis Ulama Indonesia memberikan sebuah surat terbuka dan menegaskan, memberikan pernyataan tegas bahwa Yayah Waloni bukanlah Ustadz. Ilmunya belum sampai di situ. Oke, mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Kan aneh. Paham nggak? Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Kebetulan banyak ustaz-ustaz tidak berani. Saya sampaikan. Iman. Saya ketawa mendengarkannya teman-teman sekalian. Saya bukan tersinggung dengan hinaan mereka, tetapi saya justru menertawakan. Ternyata begini ajaran Al-Quran. Ternyata begini ya ayat-ayat Al-Quran yang dikatakannya itu firman dari Allah. Saya juga baru tahu. Terima kasih Ustadz Adi Hidayah dan juga Ustadz Yayah Waloni yang memberitahukan kepada kami orang-orang Kristen bahwa memang Al-Quran itu ya sebenarnya telah melakukan yang namanya penistaan terhadap agama. Maka Al-Quran itu kalau dibawa kepada undang-undang ITE bisa saja dicerat dan ditutup mungkin di Indonesia ini Al-Quran ini sehingga tidak lagi dipakai karena Anda sendiri yang berkata bahwasanya Al-Quran yang memberitahukan kepada kami bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan juga untuk memaki-maki orang Kristen, anjing, babi dan binatang karena Al-Quran sendiri yang mengajarkan demikian. Saya juga baru tahu hal ini. Kiranya polisi lah ya punya wewenang di sini. Pemerintah juga melihat. Ternyata memang ya dalangnya selama ini ya Al-Quran ini sendiri teman-teman ya. Itu bukan saya yang menyampaikan hal ini. Tapi Yayah Waloni dan juga Adi Hidayah yang berkata bahwasanya Al-Quran yang memberitahukan hal itu. Teman-teman, lihat di dalam Bible. Tidak pernah menyinggung agama Islam. Lihat di dalam Injil. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah menyinggung tentang Al-Quran. Kok Al-Quran itu sentimen sekali sih terhadap Alkitab? Ada apa ini? Ya, Al-Qurannya atau Muhammadnya yang sentimen dengan Al-Quran, Injil, orang Kristen dan Yahudi, atau orang-orang yang berpolitik ya, pada zaman itu. Karena versi Al-Quran itu udah begitu beberapa sekarang teman-teman. Kita melihat dari
penggalian-penggalian ilmuwan dan juga tokoh-tokoh agama Islam yang mengatakan bahwasanya versi Al-Quran itu sudah ada 32 versi loh. Ya, dengan gaya dan juga cara untuk penyampaian ya. Gitu. Penghafalannya itu sudah banyak. Nah, jadi teman-teman semua, apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat, katakan Isa atau Yesus itu bukan Tuhan, ya. Bahkan dikatakan Yesus sendiri yang berkata demikian katanya ya, dia bukan Tuhan. Gitu. Di dalam Alkitab jelas-jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan Yesus mengakui sendiri. Yohanes 13 ayat 13 berkata, "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Katamu itu tepat karena aku memang Guru dan Tuhan." Ini Yesus sendiri yang berkata. Dan juga dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Isa ini atau Yesus ini bersama-sama dengan Allah. Ya, dia sejak semula berada di dalam diri Allah itu sendiri. Karena dia adalah Sang Firman itu sendiri. Dan firman itu atau kalimat Allah itu adalah Allah itu sendiri. Maka Yesus adalah Allah. Bahkan jelas di dalam ayat 14. Firman itu atau kalimat itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Jadi bukan berarti Allah itu diperanakan. Bukan berarti Yesus itu ya manusia seutuhnya. Dia hanya utusan dan sebagainya. Bukan, tetapi ya dia yang tadinya adalah Allah sendiri menjelma menjadi manusia, yaitu manusia Yesus yang kita kenal Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih, orang Islam mengenalnya. Jadi teman-teman semua, apa yang disampaikan oleh Ustadz Adit Hidayat itu sama sekali tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab. Dan juga apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni, apalagi teman-teman semua. Ya, jadi benar ya dibilang Yahya Waloni, bukan dia yang bicara itu, tapi Al-Quran sendiri yang mengatakan demikian. Jadi di sini kita udah tahu teman-teman semua ya, kitab suci Al-Quran itu kita udah tahu seperti apa. Ya, kita sudah tahu dari pernyataan ya Ustadz Adi Hidayat dan juga Yahya Waloni. Jadi orang bodoh mana lagi? Ya, dari Kristen silahkan timbang sendiri dan pikirkan sendiri sebelum Anda masuk ke agama Islam. Bagi teman-teman semua yang menonton video ini, kiranya diberkati saudara. Dan saudara jika bisa membuka hatimu, percayalah, doakanlah, mintalah kepada Tuhan supaya dia menunjukkan jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.